Perkenalkan, nama saya Dwisti Sri Agustin dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Susri Anita Anggraini dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Fadila Sira dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Perkenalkan, nama saya Rahmat Olamba dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi fotosintesis. Prosedur proyek: pertama, cari dan pahami materi tentang fotosintesis. Kedua, temukan bahan pangan di sekitar lingkungan yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Ketiga, amati dan rekam objek yang menjadi sasaran dalam proyek ini. 4. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Materi singkat: fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Tanaman sebagai organisme autotrotif membuat molekul organik sendiri dari bahan mentah anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Nah, daun itu adalah tempat terjadinya fotosintesis. Energi yang digunakan untuk fotosintesis itu berasal dari cahaya matahari yang diserap oleh kloroplas di dalam daun. Bahan yang digunakan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air atau H2O sebagai bahan dalam tanah menyebar dari akar melalui silem, sedangkan karbon dioksida atau CO2 sebagai bahan di udara masuk melalui stomata. Produk yang dihasilkan dari fotosintesis adalah glukosa atau C6H12O6 yang merupakan produk fotosintesis berenergi tinggi yang menyebar ke seluruh bagian tanah lewat floem. Nah, oksigen atau O2 ini adalah produk fotosintesis yang keluar dari daun melalui stomata klorofil, itu adalah pigmen karena menyerap cahaya, yaitu radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata. Nah, energi cahaya yang diserap klorofil inilah yang menggerakkan sistem molekul makanan dalam kloroplas. Kloroplas ditemukan terutama di dalam sel mesofil, yaitu jaringan yang terdapat di bagian dalam daun. Daun adalah tempat utama terjadinya fotosintesis. Energi yang digunakan untuk fotosintesis ini berasal dari cahaya matahari yang diserap oleh kloroplas di dalam daun. Bahan yang digunakan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air atau H2O sebagai bahan dalam tanah yang menyebar dari akar melalui silem, dan karbon dioksida atau CO2 sebagai bahan di udara yang masuk melalui stomata. Nah, produk yang dihasilkan dari fotosintesis ini adalah glukosa atau C6H12O6 yang merupakan proses fotosintesis berenergi tinggi yang menyebar ke seluruh bagian tanaman lewat floem. Oksigen atau O2 itu adalah produk fotosintesis yang keluar dari daun melalui stomata. Klorofil itu adalah pigmen karena menyerap cahaya, yaitu radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata. Energi cahaya yang diserap oleh klorofil inilah yang menggerakkan sintesis molekul tanaman dalam kloroplas. Ada dua reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis, yaitu yang pertama di sini adalah reaksi terang. Nah, reaksi ini berlangsung di gerhana dan membutuhkan cahaya. Energi matahari yang ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk energi kimia, yaitu ATP, dan senyawa pereduksi, yaitu NADPH. Fase ini dapat ditulis sebagai persamaan reaksi H2O ditambah NADP plus ditambah ADP tambah PI menghasilkan O2 ditambah H plus ditambah NADPH ditambah ATP. Reaksi terang dibagi lagi menjadi dua tahapan, yaitu fotosistem pertama dan fotosistem kedua. Nah, pada fotosistem pertama itu terdapat molekul klorofil yang berada pada suatu pusat reaksi dari fotosintesis satu yang dinamakan P700. Nah, sedangkan disebut juga demikian karena sangat baik untuk menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Untuk fotosintesis kedua itu terdapat molekul klorofil yang berada pada pusat reaksi fotosintesis 2 dan dinamakan P680 karena sangat baik untuk menyerap energi cahaya
cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, di mana penyerapan prosesnya itu cahaya yang selanjutnya itu berdampak pada lepasnya elektron dari klorofil. Nah, untuk selanjutnya itu disalurkan dan ditangkap oleh akseptor elektron. Proses ini juga merupakan awal daripada proses fotosintesis. Berdasarkan aliran elektron, fotosistem 1 ini bersikap siklis dan pada fotosistem kedua ini bersifat non-siklis. Untuk jelasnya semua ini akan diuraikan pada tahap selanjutnya, yaitu aliran atau siklus elektron. Yang kedua di sini adalah reaksi gelap. Reaksi ini berlangsung di stroma dan seringkali disebut reaksi gelap karena reaksi ini dapat berlangsung tanpa adanya cahaya, walaupun tidak harus berlangsung dalam keadaan gelap. Nah, hal ini disebabkan karena enzim-enzim stromal kloroplas tidak membutuhkan cahaya untuk aktivitasnya, tetapi membutuhkan ADP dan NADPH2. Adapun persamaan reaksinya yaitu CO2 ditambah NADP ditambah H+ tambah ATP menghasilkan glukosa ditambah NADP+ ditambah ADP ditambah PI. Nah, selanjutnya di sini kita lihat siklus daripada siklus Kelvin. Siklus Kelvin ini terjadi atas 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi. Hasil dari siklus Kelvin yaitu reaksi yang terjadi pada tahapan fiksasi merubah RUBP menjadi PGA. Kemudian pada reaksi selanjutnya yaitu tahapan reduksi terjadi perubahan PGA menjadi PGAL. Nah, tahapan yang terakhir yaitu regenerasi terjadi reaksi yang mengubah PGAL menjadi molekul untuk pembentukan glukosa dan pembuatan kembali RUBP. Hasil glukosa dimanfaatkan untuk kebutuhan, sedangkan RUBP akan masuk kembali ke dalam reaksi selanjutnya dan masuk ke dalam siklus Kelvin kembali. Begitupun seterusnya. Nah, hasil dari siklus Kelvin atau reaksi gelap ini adalah glukosa atau C6H12O6, ATP, dan NAPD. Nah, urutan perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 tahapan siklus Kelvin berturut-turut adalah RUBP, PGA, PGAL, dan glukosa. Kesimpulan, pertama, proses fotosintesis terjadi 2 reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada grana, tepatnya pada tilakoid dalam kloroplas, di mana reaksinya itu membutuhkan cahaya untuk dapat berjalan. Sedangkan reaksi gelap atau siklus Kelvin terjadi pada stroma dan tidak memerlukan cahaya dalam prosesnya. Yang kedua, hubungan antara fotosistem 1 dan 2 adalah kedua fotosistem baik fotosistem 1 maupun fotosistem 2 itu bekerja bersama dalam menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan ATP dan NADPH yang merupakan 2 produk utama daripada reaksi terang. Nah, baik pada fotosistem 1 dan 2 merupakan suatu unit yang terdiri atas klorofil A, kompleks antene, dan akseptor elektron yang mampu menangkap cahaya, energi cahaya atau foton matahari. Nah, kedua pigmen itu P700 dan P680 sebenarnya molekul klorofil A yang identik, tetapi keterkaitannya dengan protein yang berbeda dalam tilakoid mempengaruhi distribusi elektron dalam molekul klorofil dan menjadi penyebab adanya sedikit perbedaan dalam penyerapan cahayanya. Yang ketiga, siklus Kelvin atau reaksi gelap fotosintesis jika dijelaskan secara sederhana itu berlangsung pada 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi, di mana dalam reaksinya siklus ini membutuhkan ATP dan NADPH produk dari reaksi terang yang akan menghasilkan berupa glukosa yang dimanfaatkan untuk kebutuhan. Sedangkan RUBP akan masuk kembali ke dalam reaksi selanjutnya dan masuk dalam siklus Kelvin kembali. Begitupun seterusnya.